Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Fikran Zaka Arifian dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Pernahkah kamu merasa hidupmu seolah-olah ditentukan oleh orang lain? Takut salah, takut dikritik, bahkan takut tidak disukai. Buku Berani Tidak Disukai hadir untuk mengajak kita melepaskan belenggu ini dan menemukan kebebasan sejati dalam menjalani hidup. Ringkasan isi buku karya Ichiro Kishimi dan Fumito Koga ini ditulis dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang gelisah dengan kehidupannya. Sang pemuda mewakili banyak dari kita, merasa tidak bahagia, merasa terkekang, dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Melalui dialog itu, filsuf memperkenalkan ajaran Alfred Adler, seseorang psikolog besar dari Australia. Adler menekankan bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh masa lalu atau trauma, melainkan oleh tujuan yang kita pilih saat ini. Dengan kata lain, kita bebas menentukan arah hidup kita sendiri. Buku ini juga menjadi konsep penting seperti tugas kehidupan. Artinya kita harus tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang bukan. Contohnya, pandangan orang lain terhadap kita bukanlah tugas kita. Yang biasa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita bersikap. Selain itu, Berani Tidak Disukai mengajarkan bahwa hubungan sehat dibangun atas kesetaraan, bukan persaingan. Kita tidak perlu selalu mencari pengakuan orang lain. Kebahagiaan muncul ketika kita bisa hidup apa adanya, tanpa harus memenuhi ekspektasi yang membebani. Pesan moral dari buku ini, kita belajar bahwa keberanian sejati bukanlah melawan dunia luar, melainkan melawan rasa takut dalam diri sendiri. Berani untuk mengatakan tidak, berani mengambil keputusan, dan berani tetap teguh pada jalan hidup yang kita pilih. Pesan moral terbesarnya adalah kebahagiaan tidak datang ketika semua orang menyukai kita, tetapi kita bisa menerima diri sendiri apa adanya dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kelebihan buku ini punya banyak kelebihan. Pertama, gaya dialognya membuat pembahasan yang berat menjadi lebih mudah dipahami. Kedua, idenya sangat relevan dengan kehidupan modern. Ketiga, media sosial membuat kita sering terjebak dalam pencitraan. Ketiga, bab mengandung pelajaran praktis yang bisa langsung diterapkan dari cara berpikir, cara membangun hubungan, hingga bagaimana kita memandang diri sendiri. Kekurangan buku, tentu saja ada juga kekurangan. Bagi sebagian orang, gaya dialog berulang terasa agak membosankan. Selain itu, konsep di psikolog Adler yang cukup filosofis bisa membuat beberapa bagian terkesan abstrak dan sulit dicerna jika dibaca dengan tergesa-gesa. Namun, jika dibaca perlahan, justru itulah yang menjadi kekuatannya. Mengapa saya memilih buku ini? Saya memilih Berani Tidak Disukai karena buku ini memberi perspektif segar tentang kebebasan hidup di tengah dunia yang penuh standar dan tuntunan. Buku ini mengajarkan bahwa kita berhak menentukan jalan kita sendiri. Membacanya seperti mendapatkan teman yang mengingatkan bahwa kita tidak harus sempurna. Buku ini sangat cocok bagi siapapun yang merasa terjebak dalam tekanan sosial, ingin hidup lebih otentik dan berani menjadi versi terbaik dari dirinya. Pada akhirnya, Berani Tidak Disukai bukan hanya tentang menolak penilaian orang, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri, bertanggung jawab atas hidup kita, dan berani meraih kebahagiaan sejati. Jadi, apakah kamu siap untuk berani tidak disukai? Saya Asraf Fikran Zaka Arifian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.